Sedikit merekap dari 2 episode terakhir di season pertamanya. Akibat dari keputusan Kafka yang menampakkan kekuatan kaijunya di hadapan seluruh divisi ketiga, Kafka Hibino berakhir ditangkap oleh pasukan pertahanan. Bersyukurnya aja dia dibiarkan hidup dan diharuskan membuktikan bahwa dirinya memang berada di pihak manusia. Scene berlanjut menampilkan sebuah flashback yang bercampur aduk dengan sebuah mimpi buruk. Di mana di dalam mimpi itu, Kafka telah berubah menjadi kaiju seutuhnya, diburu oleh Mina dan pasukan pertahanan, dan berakhir menghancurkan seluruh kota. Setelah tahu semua itu hanya mimpi, Kafka jadi lega dibuatnya. Scene lalu berpindah ke markas Tachikawa. Pemandangan mengerikan pasca insiden sebelumnya masih dapat terlihat dengan sangat jelas. Kita pun diperlihatkan Kapten Mina yang mendatangi TKP sewaktu Kafka melindungi beberapa prajurit dalam wujud kaijunya. Gak lama kemudian Hoshina datang melaporkan bahwa Kafka yang masih ditahan dan belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tak seperti Mina yang sulit dipahami isi pikirannya, Hoshina rupanya masih mengkhawatirkan samsak buncitnya itu. Sementara itu nampak Ichikiwir dan Furuhashi yang OTW ke suatu tempat. Setibanya di kuil Matsumoto, Furuhashi langsung minta difotokan, toh mereka tiba lebih awal dari jadwal. Setelah itu, keduanya terlihat duduk di taman, sembari membicarakan kekhawatiran mereka tentang Kafka. Kaijuになった直後に、先輩が聞いてきたことを思い出しちゃって。俺これからどうなるんだろう。防衛隊になれそうってあの顔で。最強だわそのメンタル。死んでも戻ってきますよ。だな。Selepas beristirahat, keduanya kembali melanjutkan perjalanan menuju divisi keempat markas Matsumoto. Dalam hati, Ichikiwir berniat jadi lebih kuat agar dirinya bisa melindungi Kafka di lain waktu. Di saat yang bersamaan, nampak Kikoru yang gabut nge-scroll line divisinya. Dan ya, sama seperti Ichikiwir tadi, Kikoru yang telah melihat amukan kaiju nomor 8 secara langsung membuatnya termotivasi untuk jadi lebih kuat supaya bisa menghentikannya. Gak lama berselang, wakil kapten divisi pertama Hasegawa Eiji datang mengajaknya menemui sang kapten di ruangannya. Diketahui divisi pertama adalah divisi terkuat di seluruh Jepang. Yang bahkan sewaktu dia masih tinggal di Amerika aja, nama mereka juga terdengar sampai sana. Sesampainya di depan ruangan, Kikoru merasa tegang karena di balik pintu ini ada sang kapten divisi terkuat seantero negeri. Tapi ternyata... 紹介しよう。日本防衛隊第一部隊隊長、鳴海源。Lah, ngapa gua ada di situ ya? Hancur sudah image terkuat dalam benak Kikoru. Pak Hasegawa lalu masuk untuk memberi pelajaran pada kaptennya dengan cara menendangnya hingga mengenai PS5-nya.
Gak cukup sampai sana aja, bahkan ketika Kapten Wibu No Lab-nya itu menolak membersihkan ruangan dan malah melemparkannya padanya, seketika itu pula Narumi langsung dipegangi dan beberapa anggota masuk untuk membersihkan tanpa terkecuali. 隊長の成美だ。よろしく頼む。どうしよう。全く尊敬の念が湧いてこない。 Setelah Narumi berubah sikap saat menyebut nama Pak Isao, barulah Kikoru memberi hormat padanya. Melihatnya yang terlalu formal, Narumi ngasih tahu dia nggak butuh salam formal seperti itu. Namun ketika dia yang mau memberitahu tentang satu hal yang bisa diharapkan darinya, kebetulannya sirine kemunculan kaiju berbunyi dan hal tersebut diniatkan menjadi contoh sekaligus jawaban untuk kata-katanya tadi. Dengan sigap, keseluruhan satuan mulai bergerak untuk menanggulangi masalah kemunculan kaiju yang akan muncul dalam 15 menit lagi. Para warga pun nampak dievakuasikan dan tepat ketika sang kaiju telah muncul, berbagai macam kendaraan dan senjata berat telah bersiap untuk menahannya. Dan... meski awalnya mereka berhasil mengubah arah kaiju itu, tapi sayang terjadi hal yang tidak terduga hingga memaksa Kapten Narumi memberi instruksi secara langsung. Dengan tenang dia memerintahkan Shinonome, Miyake, dan juga Tachibana untuk menuju Osanbashi. Sedangkan Hasegawa disuruh untuk tetap di dermaga Daikoku dan menahan kaiju itu sekuat tenaga. Dalam sekejap situasi bisa kembali dikuasai oleh divisi pertamanya. Kikoru yang melihat hal itu pun hanya bisa terperangah kagum dibuatnya. Bukan itu aja, lebih hebatnya lagi setiap anggota divisi pertama punya spesifikasi yang sangat luar biasa. Setelah mendapat laporan situasi di lapangan, sudah waktunya sang kapten untuk beraksi. Shinomiya Kikoru, Reigi mo Minari mo, boku wa kimi ni motomenai. Youkyuu wa hitotsu da. Shiz, gelo! Setelah mengatakan hal gantung tapi keren kayak tadi, Narumi napak terjun payung untuk mengalahkan targetnya. Sampai akhirnya... Ketika studio lupa budgetnya terbatas, momen barusan seriusan epic badas. Dalam sekejap kaiju itu langsung tumbang di tangan Narumi Gen, sang kapten divisi terkuat di seluruh Jepang. Melihat semua itu, Kikoru jadi semakin bersemangat dibuatnya. Youkyuu wa hitotsu da. Attouteki na jitsuryuku o shimasu. Kyougi no ii munou nara iran. Omoshiroi janai. Beberapa waktu kemudian, Narumi amat sangat kesal karena pencapaian dan momen epiknya kemarin tertutupi oleh berita Kapten Mina seolah dirinya lah yang telah mengalahkan kaiju itu. Meski sempat kagum dengan sosok kapten sementaranya itu, tapi kini di hadapannya cuma ada Kapten Dungu yang iri dengki dengan Kapten Mina dengan segala pencapaiannya. Di saat Kikoru yang mengingatkannya untuk mengangkat telepon itu, Narumi menggampangkan bahkan menyindir Pak Isao dan Pak Hasegawa yang kegilaan rapat yang sangat membosankan baginya. Tapi tiba-tiba... Setelah ditanya urusan penting yang dimaksudkan, rupa-rupanya itu tentang kaiju nomor 8 alias Kafka Hibino. Di saat yang bersamaan, Kafka yang sedang berolahraga didatangi oleh beberapa pasukan yang hendak membawanya menemui Pak Isao. Setibanya di sana, kebetulannya mereka papasan dengan Pak Hasegawa dan juga Kikoru. Di dalam, Kafka yang melirik ke sebelahnya bisa langsung tahu siapakah sosok yang berdiri di sampingnya.
Pak Isao lalu memberitahukan bahwa Kafka Hibino akan dipindahkan ke divisi pertama. Adapun tujuannya ialah mengkolaborasikan antara kaiju terkuat sepanjang sejarah dengan kapten divisi terkuat untuk menciptakan divisi yang takkan terkalahkan oleh bencana apapun. Meskipun dalam hati Kafka tak ingin dibutuhkan sebagai kaiju nomor 8, tapi untuk sekarang dia harus bertahan dulu. Emang agak lain nih Kapten, sumpah. Bukan hanya menolak usulan komandan tertingginya, tapi bahkan dia juga bersikap sok kepedean karena kekuatannya yang kelewat OP. Di saat dia yang mau pergi, Pak Isao menekankan kekuatan Narumi saja takkan cukup ke depannya. Karena kasus terencana kaiju nomor 9 sebelumnya, hal tersebut menyadarkan bahwa yang berkembang bukan hanya umat manusia saja. Para kaiju di era ini jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Pak Isao khawatir kesombongan mereka akan membawa malapetaka ke depannya. Narumi diyakinkan bahwa mereka juga harus bisa berevolusi dan tidak terus menjadi katak dalam tempurung. Mendengar semua itu, Narumi akhirnya mengutarakan ide alternatifnya, yakni menghabisi kaiju nomor 9 dan menjadikannya sebagai senjatanya. Tapi tentu saja hal tersebut akan dibiarkan oleh Kafka yang mengaku masih belum boleh mati. Setelah mengutarakan semua isi hatinya dan sebuah janji yang belum diketahui orang lain, Kafka pun memberi hormat dan bertekad untuk bergabung dengan divisi pertamanya. Kembali ke markas Tachikawa, nampak Hoshina yang melaporkan tentang bergabungnya Kafka ke divisi pertama. Minaya merasa juga harus berjuang lebih keras, mengajak Hoshina untuk sparring dengannya. Di lain hari, Kikoru nampak berkemas sembari memandangi foto mendiang ibunya. Sementara itu di bawah tanah, Pak Isao terlihat OTW ke fasilitas bawah tanah untuk melihat atau mungkin mengenang sesuatu. Scene kemudian menampilkan gempa yang terjadi secara tiba-tiba. Di tengah orang-orang yang mengira itu cuma gempa biasa, namun tanpa disangka-sangka gempa kecil itu berubah menjadi sebuah bencana yang sangat mengerikan. Segera setelah gempa berhenti, warga sekitar langsung mendekati lubang itu demi bisa mencari tahu apa yang baru aja terjadi. Di saat salah seorang warga yang mencoba mengabadikannya dengan kamera HP-nya, alangkah terkejutnya ia mendapati banyak sekali sepasang mata yang bercahaya dari dalam sana. Lalu, yang terjadi? Scene kemudian berpindah ke divisi 1 yang baru selesai latihan pagi. Bisa dilihat Kafka yang ngos-ngosan sembari dilirik oleh Kikoru yang perlahan melenggang pergi dari sana. Setelahnya, kita pun diperlihatkan koran di hari itu yang mengabarkan tentang kasus kemunculan kaiju yang semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Kafka terlihat masih berlatih meski hari telah menjelang petang. Di mana ternyata Kafka masih berpegang teguh pada perintah Pak Isao sebelumnya. Sementara itu, nampak Kikoru yang buru-buru mendatangi ruangan Kapten Narumi untuk mengajaknya sparring. Shinomiya, kane o kashite kure.
先週入ったはずの給料がもう口座にないのだ。てか、部下にそんなこと頼むって頭おかしいんじゃないですか? Di tengah Kikoru yang marah-marah terhadap sikap kaptennya yang malah pengen minjem duit dari anak buah sepertinya, sirine kemunculan kaiju tiba-tiba berbunyi disusul dengan Hasegawa yang datang mengajak mereka berdua untuk siap bertugas. Yare yare, 大事な交渉の途中だってのに。第一部隊出動だ。決ラスト。 Kembali ke warga kota yang tengah kabur dari kejaran kaiju semut dan berniat pergi ke bunker perlindungan terdekat. Gak jauh dari keramaian, nampak kakak beradik yang tengah bersembunyi karena si adik yang terluka akibat terjatuh. Meskipun sangat ketakutan, tapi si kakak yakin Narumi pasti akan datang dan melibas habis semua kaiju itu. Bersyukurnya aja doanya itu benar-benar dikabulkan. Dan Narumi sang kapten divisi terkuat muncul di waktu yang sangat tepat. Setelah menghukum si kakak yang tidak memanggilnya dengan sebutan kapten untuk membuat postingan, Kapten Narumi sangat keren. sebanyak 10 kali, dua anak buah datang untuk melindungi kedua anak itu. Narumi lalu meminta laporan situasi ke Regu Kinasi dan juga Miyake, yang mana keduanya sama-sama sedang membersihkan area sembari melindungi warga yang tak sempat berlindung. 討伐区域に入った怪獣を根こそぎ始末だ。区域内の住民の避難が完了次第遠慮なく。 Shin lalu menampilkan pos komando 318 yang dipimpin oleh Pak Isao dengan tujuan mengawasi Kafka selaku kaiju nomor 8. Saking gugupnya karena harus mengawasi kaiju terkuat dalam sejarah, para anggota pengawas sempat tegang sebelum akhirnya Pak Isao mencairkannya dengan kata-kata yang sangat tegas. 怪獣を討伐する。始めようか。 Kembali ke distrik Shinagawa, nampak beberapa heli tempur yang sedang menggiring beberapa kaiju ke zona pembasmian di timur. Di saat itulah Kikoru yang kebagian sebagai pengeksekusi langsung bersiap dengan kapaknya. Shinomiya Kikoru, demasu. Narumi yang masih belum tahu sekuat apa Kikoru meminta Regu Shinonome untuk membantu Kikoru yang dikira membutuhkan bantuan. Tapi tiba-tiba yo gila cuy, baru beberapa detik loh ya, Kikoru berhasil membantai satu ekor dengan sangat ezetnya. Mendengar laporan itu jelas para ketua regu pun terkejut dibuatnya. Namun meskipun aksinya barusan udah cukup epik, sayangnya dalam hati Kikoru masih merasa kurang jika dibandingkan dengan kecepatan wakil Kapten Hoshina dan juga kekuatan Kapten Mina. Sampai akhirnya Shinonome Shōtaichō, 油断なさらず。仲良くなれそうだわ。 dalam sekejap kombinasi Kikoru dan Regu Shinonome berhasil menyapu bersih banyak kaiju sekaligus. Mendengar hal itu, Ketua Miyake dan yang lain pun jadi tak percaya Kikoru benar-benar seorang prajurit tahun pertama. Yang bahkan mereka menganggap kekuatan Kikoru lebih kuat dibandingkan Narumi sewaktu di tahun pertamanya dulu. Kemudian Kapten Narumi merasa semua ini sangatlah janggal, di mana seharusnya kaiju-kaiju itu jarang sekali keluar ke permukaan dan hanya sering terlihat jika ada penggalian terowongan. Selain itu, ini pertama kalinya ia melihat para kaiju semut yang muncul ke permukaan dalam jumlah yang begitu banyak. Dan satu-satunya penjelasan hanyalah ini semua sama dengan insiden pangkalan Tachikawa tempo hari. 立川基地の件と似ているな。ああ、いるかもしれんぞ。狙いを持った厄介な司令塔が。 Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiba waktunya Regu Kafka menghadapi serbuan para kaiju semut itu.
Bersamaan dengan Kafka yang gemetar ketakutan, nampak Pak Isao dan para petinggi lainnya yang berharap bisa melihat kemampuan Kaiju nomor 8 dalam membantai sesamanya. Meskipun Kafka sadar ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri, tapi dia terlihat hanya menggunakan transformasi parsialnya saja. Melihat hal itu, jelas para petinggi heran kenapa Kafka tidak melakukan transformasi penuh. Setelah mundur beberapa meter dari sana, Kafka rupanya telah menduga transformasi parsial takkan cukup kuat untuk menghadapi kaiju lemah sekalipun. Akan tetapi biarpun dia ingin melakukan transformasi penuh, Kafka takut jika nantinya dia akan lepas kendali seperti sebelumnya. Hal itulah yang menahannya untuk tidak menggunakannya. Di tengah keraguan antara situasi yang mengharuskannya untuk melakukannya, tapi hati serta jiwanya belum siap, Kafka nampak akan memaksakan diri untuk bertransformasi penuh. Namun, yang terjadi... Sontak para petinggi pun sangat terkejut dengan Kafka yang gagal berubah. Kafka sendiri tak paham dengan apa yang terjadi dengannya. Suara peringatan lalu berbunyi menandakan adanya sinyal kaiju berkekuatan besar yang terdeteksi di zona pembasmian. Setelah ditanya titik kemunculannya, tak disangka-sangka itu berada tepat di bawah Kafka. Masaka nerai wa Chokka! Kemunculan sang kaiju nomor 9 jelas mengejutkan gak cuma Kafka tapi juga semua orang. Si kaiju nomor 9 pun merasa heran karena padahal sesaat lalu ia merasakan keberadaan kaiju nomor 8. Tapi berhubung cuma ada si om-om buncit ini doang, dia jadi sadar bahwa Kafka adalah kaiju nomor 8. Sungguh sangat keji. Tak diberi kesempatan untuk berpikir, kaiju nomor 9 langsung menembak tepat di area bahunya. Situasi yang sangat gawat ini tentu mengharuskan Kafka untuk berubah secepat mungkin. Tapi sayangnya, untuk kedua kalinya Kafka gagal bertransformasi. Ruang pengawas pun melaporkan hal itu ke Narumi, yang mana kehilangan kaiju nomor 8 akan sangat merugikan umat manusia. Mengingat lawan mereka adalah kaiju bernomor, Narumi berniat pergi untuk membantunya. Namun, tiba-tiba... Seperti yang terjadi di pangkalan Tachikawa dulu, para kaiju yang telah tumbang tiba-tiba bangkit lagi dan membuat situasi berbalik menyerang mereka. Di ruang pengawas sendiri mereka tengah digempur oleh laporan dari berbagai sektor area tentang kebangkitan kaiju yang telah mokat. Melihat tingkatannya, mereka sadar ini semua jauh lebih besar dibanding laporan divisi ketiga. Kembali ke regu Kafka yang hendak membantunya menghadapi kaiju nomor 9. Setelah menghabisi mereka semua, tujuan kaiju nomor 9 berikutnya ialah menghabisi Kafka dan merebut kekuatan kaiju nomor 8 miliknya. Kafka yang menyadari betapa berbahayanya sosok kaiju nomor 9 ini berharap situasi tersebut akan membuatnya bisa berubah di percobaan ketiganya. Kafka pun semakin dibuat tak paham dengan dirinya sendiri. Sedangkan Pak Isao dilarang Pak Itami untuk pergi menyelamatkannya.
Bukan tanpa alasan, karena biarpun Pak Isao bisa setara dengan Kaijo nomor 8, naasnya penggunaan kekuatan Kaijo bernomor akan mengurangi umur penggunanya. Dengan kata lain, itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Di saat yang bersamaan, napak Kaijo nomor 9 yang bersiap mengulti Kafka dengan serangan bombardirnya. Namun, tiba-tiba sontak Kafka pun kaget melihat Kikoru yang muncul secara tiba-tiba. Melihat sosoknya, Kaijo nomor 9 jadi penasaran karena dia nggak punya data tentangnya. Kikoru pun gak masalah biarpun Kaijo nomor 9 tidak mengenalnya sekalipun. Di lain sisi, nampak Narumi yang segera akan beradu mekanik melawan Kaijo nomor 9 yang satu lagi. Setelah memberitahu bahwa dirinya adalah atasan dari Kaijo nomor 8, hal tersebut membuat Kaijo nomor 9 penasaran apakah itu artinya Narumi lebih kuat dibanding mangsanya. Kora, mada hanashi no tochuu deshou ga. Di ruang pengawas, Pak Isao dilaporkan Narumi yang kini tengah baiwan sama Kaijo nomor 9 yang satu lagi. Dilihat dari situasi yang terjadi, Pak Isao menyadari semua ini bisa dikatakan sebagai ujian yang harus dilewati oleh para generasi berikutnya. これは次世代が乗り越えなくてはならない試練だ。